Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Keputusan Basul Masail Rabu 14 Safar 1448 Hijriah 48 ya 29 Juli 2026 Masehi. Penghulu menerima amplop ini penghulu menerima suap amplop ya menerima uang ya, uang suap. Deskripsi. Di sebuah pernikahan diundang seorang penghulu dari KUA. Ini perumpamaan ya. Ini bukan diarahkan kepada seseorang, bukan, ini perumpamaan. Dan yang semacam ini maksudnya satu pejabat pemerintah lah. Di sebuah pernikahan diundang seorang penghulu dari KUH untuk menikahkan KUA. Untuk menikahkan kedua mempelai. Setelah selesai pernikahan, karena merasa berterima kasih, si penghulu tersebut diberi uang oleh wali dari kedua mempelai atau salah satunya. Pertanyaan, bagaimana hukum bagi penghulu tersebut menerima uang yang berisi menerima uang sebagaimana deskripsi di atas? Jawabnya, tidak boleh. Karena pertama ada larangan dari pemerintah. Kemudian pemberian seperti yang diskusi jika dibiarkan maka akan memperburuk kinerja pelayanan kepada publik. Ini tidak boleh karena itu sudah aturan dari sananya pemerintah itu. Ya, secara agama sebetulnya ya memang tidak baik, tidak boleh seperti itu. Kalau mau mengasih jangan ketika itu. Kalau mau ngasih itu ya kalau di tempat lain dan tidak ada satu ilat yang menjadikan dia ini dikasih karena bekerja dalam pekerjaan yang semestinya memang dia kerjakan dan dia sudah mendapatkan bayaran. Jadi seperti orang-orang pemerintahan semuanya sama aja, hakim dan sebagainya. Baik, semua yang mereka itu punya pekerjaan untuk masalahnya orang Islam secara umum. Ini banyak kan pekerjaan-pekerjaan seperti ini. Mungkin juga Pak Lurah, mungkin juga itu qadhi, mungkin juga ya macam-macam. Membooking tempat di masjid, maksudnya itu menaruh sesuatu untuk ditempati sehingga memenuhi satu tempat untuk ditempati sesuatu di suatu tempat untuk ditempati, maksudnya booking itu nantinya kalau dia sudah datang ke masjid. Bagaimana hukum meletakkan sajadah di masjid yang nantinya biar mendapatkan satu tempat yang diinginkan. Ini booking ini kata-kata ini salah, ini memang kayak mau naik kereta api apa gimana itu. Jadi kata-kata ya itu. Bagaimana hukum meletakkan sajadah itu atau meletakkan sesuatu di satu tempat yang telah dia pilih, tempat umum ya, yang telah dipilih sehingga menyebabkan orang lain terhalang dari mengisinya. Pengennya saf awal, nanti bisa datang akhir-akhir. Nah, kemudian sajadah ditaruh, tinggal aja datang akhir-akhir, langkah-langkah ke depan, langsung dari saf awal. Nah, seperti itu. Paham maksudnya itu? Itu bahasa kita apa? Bahasa kita apa? Namanya apa? Enggak ada. Ayo, siapa? Ya enggak ada apa, booking itu apa? Booking itu pencatatan namanya itu. Apa itu? Lah ulang toh. Ada itu. Tapi kita yang sudah tidak pernah menggunakan jadi lupa. Bahasa Jawa ora ngerti, bahasa Indonesia ora ngerti. Coba bahasa itu dipelajari yang baik. Nanti biar enggak hilang bahasa kita. Paham dah?
Bagaimana hukum seperti ini? Hukumnya makruh. Bahkan ada yang berpendapat hukumnya orang yang berbuat seperti itu adalah haram. Karena dianggap menguasai suatu tempat. Padahal tempat itu tempat umum dikuasai. Adapun bagi orang yang hendak mengisi tempat tersebut, ya, sudah ada sajadahnya. Padahal aku itu sudah datang awal. Yang pasang sajadah itu belum datang. Bagaimana ini? Nah, maka hendaknya orang yang mau mengisi tempat tersebut adalah dengan cara menyingkirkan sajadah itu dengan kakinya, jangan diangkat. Nanti diserahkan dengan kaki gitu saja. Biar tidak menanggung nanti kalau ada kerusakan. Paham sih? Ya. 3. Kok wis 3 ya? Sudah 3 ya. Masalah membawa keluar barang-barang yang diwakafkan untuk masjid atau makom. Bolehkah barang-barang yang telah diwakafkan untuk masjid atau makom, misalnya Al-Quran, atau mungkin meja-meja, atau miknya masjid, karpetnya masjid, atau apa ya, tiang-tiang, semisal, mungkin juga bisa jadi itu adalah gayung yang untuk gayung wakaf, itu dibawa keluar masjid atau keluar makom. Jawabnya adalah tidak boleh. Kalau sini tidak boleh itu artinya itu haram. Ini haram, tidak boleh. Karena itu sudah mengeluarkan dari tempat aslinya perkara itu dibuat. Masalah mencukur jenggot dan kumis. Bagaimana hukum mencukur jenggot bagi seorang laki-laki? Jawabnya, ini laki-laki ya, untuk laki-laki. Kalau wanita boleh, tapi kalau laki-laki ada, karena sebagian laki-laki wanita itu juga punya jenggot. Tapi kalau di sini nggak ada, orang luar negeri. Menurut nas Imam Syafi'i yang dinukil oleh Imam Ibnu Rif'ah dan Shahibul Bughyah, mencukur jenggot bagi menurut Imam Syafi'i, madzhab kita Imam Syafi'i adalah haram. Mencukur jenggot bagi orang Islam ya, mencukur jenggot itu adalah haram. Pendapat ini adalah sesuai dengan a'immah salasa. Ini juga pendapatnya Imam Abu Hanifah dan juga pendapatnya Imam Malik dan pendapatnya Imam Ahmad. Jadi al-a'immah al-arba'ah itu keempat-empatnya berpendapat mencukur jenggot itu adalah haram. Nah, jenggot itu adalah satu perkara yang seluruh para anbiya itu mereka semuanya tidak ada yang mencukurnya dan selalu memanjangkannya. Dan itu kayak sepakat. Itu udah sepakatnya seluruh umat manusia. Sampai wong kafir itu saja lah. Itu pengen gambar Nabi Isa itu enggak berani jenggotnya dicukur. Mesti dipanjangkan, bercoba panjang. Enggak ada yang pakai jin. Nabi Isa dipakai jin, bahkan enggak ada. Berjubah itu berjenggot, terus kumisnya ditipiskan. Wah, mesti kumisnya tipis. Enggak ada Nabi Isa digambar dengan kumis yang jempol kaki, enggak ada. Itu Kapten Price namanya itu. Enggak ada tuh. Jadi sampai orang kafir pun juga sepakat namanya jenggot itu adalah hayahnya orang-orang soleh zaman dulu. Yang udah seperti itu. Maka kalau mau lihat itu rahib-rahib Yahudi itu, orang-orang Bani Israel, rahib Yahudi sampai sekarang memanjang, gak ada rahib itu yang cukur jenggot juga gak ada. Gak berani mereka itu. Perasaannya juga hayah masalah. Memang para anbiya sejak dulu ya gak ada yang cukur jenggot. Masya Allah. Hanya saja ada lah, bagaimana itu dengan orang-orang Islam yang kadung nyukur itu haram terus, dosa terus. Kalau dia orang itu melakukan haram itu melakukan dosa. Dengan melakukan dosa itu akan mengeraskan hati. Hati yang keras itu susah dinasehati. Nah,
Sebagaimana ini? Begini. Ya ada, tapi ini ya. Ini enggak, ini masalah hukum ya. Ini tidak ada uswah, maksudnya tidak ada panutan dari para anbiya, enggak ada. Menurut sebagian ulama, mencukur jenggot adalah makruh. Makruh. Seperti pendapat Imam Nawawi, Imam Ghazali, Syekh Zakaria, Syekh Ibnu Hajar, Imam Romli, dan Syekh Khatib Asy-Syirbini. Dianggap adalah makruh, tidak ada yang mengatakan sunnah. Paham tak? Tidak ada, makruh. Jadi antara haram dan makruh. Orang yang mengatakan makruh ini sebetulnya mereka itu pengen meringankan, gitu sajalah. Mereka pendapat itu pengen meringankan umat ini loh. Tetapi kalau kamu pengen uswah, itu pengen panutan dan panutan para anbiya atau baginda Nabi, ya tidak. Mereka baginda Nabi tidak mencukur jenggot. Paham ya? Bagaimana cara memelihara jenggot yang benar? Apakah dibiarkan sampai panjang begitu saja atau dipotong seukuran satu genggam? Nah, caranya itu ada khilaf pendapat. Pendapat yang muktamad adalah dibiarkan begitu saja, tidak dipotong. Dibiar jenggot itu sampai sak dada, sak perut itu enggak masalah. Itu tetap, itu pendapat yang muktamad malah seperti itu. Ada yang berpendapat itu dicukur sampai satu genggam. Digenggam dulu, kemudian dipotong bawahnya qabdah, bawahnya genggaman, bukan atasnya. Nah, bawahnya, bukan atas genggam. Keliru nanti. Bagaimanakah kesunahan dalam memotong kumis? Sekarang kumis, apakah dicukur habis atau hanya dipotong sebagian? Sunnah memotong kumis sebagian di dalam kitab Majmu'. Ini juga itu di Abu Dawud juga pernah kita baca. Tuhfatul Habib dan yang lain adalah dengan memotong sebagian kumis dan menyisakan sebagian yang lain, yaitu dengan memotong kumis yang menutupi bibir bagian atas. Ini kan ada garis bibir kan. Nah, kumisnya itu kalau sudah menutupi bagian bibir ini, ya, ini nanti dipotong pas bibir di atasnya garis bibir ini dipotong. Nah, itu sunnah. Saya begitu. Bukan dicukur. Kalau dalam mazhab Syafi'i itu dipotong. Ada qassus sarib, bukan halqus sarib. Nah, itu qassus sarib. Jadi dengan dipotong, kemudian dulu, mana yang lewat masuk ke bibir ini kamu potong. Nah, maka dipotong di atas bibir itu. Orang zaman dulu itu dikasih batasan, dikasih siwak, begitu, kemudian dipotong, gitu, biar lurus. Kasih penggaris atau apa, kalau nggak usah salah itu nggak usah aja. Kita alat-alat potong sekarang kan mungkin baik, jadi bisa lurus juga gitu. Di gunting dengan gunting kecil tidak bisa. Kalau kita pengen memotong kumis dengan sunnah itu seperti itu. Tapi Imam Ahmad juga memotongnya caranya itu langsung begitu saja. Itu yang penting itu masih ada kelebihannya itu. Praktek juga seperti itu. Adapun dengan mencukurnya sampai habis, mencukur habis, maka hukumnya makruh. Karena itu dianggap oleh para ulama sebagai tasyabbuh dengan para wanita. Tasyabbuh dengan wanita. Baru syukur. Jadi itu kalau laki-laki ini harus punya kumis juga, tapi kumisnya mesti ditata, ada. Si punya jenggot itu. Jenggot dan kumis ini wibawa seorang laki-laki. Itu. Kambing saja tanpa kumis, tanpa jenggot, itu enggak ada wibawanya. Paham ya? Itulah tata caranya.
Jadi kita praktekkan dalam kehidupan. Ilmu dipelajari itu adalah untuk diamal. Seumpama tidak ada amalan, maka tidak ada ilmu. Itu harus dipahami. Itu. Hajat cari ilmu itu untuk apa toh? Hajat cari ilmu itu adalah untuk amal. Ada amalan namanya sholat, kemudian mencari ilmu supaya sholatnya benar. Ada amalan namanya zakat, maka belajar ilmu bagaimana zakat dengan benar. Ada amalan namanya haji, kemudian mencari ilmu tata caranya haji biar hajinya benar. Itulah. Jadi ilmu itu dipelajari itu dikarenakan ada suatu amal. Al-Fatihah.